Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam program Madura Talk, salah satu program andalan di YouTube kanal YouTube radarmadura.id bersama saya Sari Purwati. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk berbincang santai bersama salah satu narasumber kita. Beliau adalah salah seorang pegiat olahraga di Kabupaten Pamekasan yang di tangan dingin beliau banyak sekali atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Pamekasan di kancah nasional maupun internasional. Kita sapa langsung Bapak Lukman Al-Hakim. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Sari. Ya, salam olahraga. Jaya. Gitu ya mesti jawabnya. Jaya olahraga tuh Mas Jaya. Gimana, sehat ini? Alhamdulillah sehat. Seperti yang Mbak Sari lihat. Sehat sekali dari dulu ya. Dari tahun berapa sih ini Pak Lukman? Saya jadi Ketua Umum KONI Oktober tahun 2017. Oh, 2017. Tapi mulai aktif di bidang olahraga? Sebelumnya sudah 2 periode bersama ketua yang lama. Oh, sebagai dulu sekretaris sebagai dan sebagai ketua bidang organisasi. Sebelum sekretaris? Ketua bidang organisasi. Iya. Pernah berkecimpung di. Jadi yang merintis KONI ini sejak belum muncul ide-ide prestasi. Waktu itu masih tahun berapa ya? Kami pernah jadi tukang sapunya kantor KONI. Oh. Iya. Iya. Tapi Pak Lukman waktu itu masih Bapak Toha, bupatinya. Kami jadi tukang sapunya KONI. Di kantor KONI di Gedung Serbaguna yang sekarang itu. Artinya sudah malang melintang di dunia saya olahraga. Memang gemar dengan manajemen olahraga. Ya, kami bukan olahragawan, tapi saya berusaha untuk tahu bagaimana mengolahragakan diri ini, memanage sehingga para insan olahraga juga berprestasi di Pamekasan ini. Dan alhamdulillah yang kita lihat. Iya. Gitu. Di bawah kepemimpinan Pak Lukman ya. Ini selama pandemi COVID-19 kita tahu bahwa banyak sekali lini kehidupan yang terpukul ya. Salah satunya di bidang olahraga. Iya, betul. Kira-kira apa yang sudah dilakukan Pak Lukman selama masa pandemi ini agar atlet-atlet tetap berprestasi, mereka tetap produktif begitu Pak Lukman? Iya. Saya baca, saya lihat dan saya turun ke di mana mereka berlatih, cabur-cabur dan atlet berlatih itu ternyata mereka sudah terbiasa dengan risiko-risiko atlet. Dengan suasana jadi seperti ini. Tetap ada. Iya, pandemi baru bagian dari risiko cabur menurutnya. Jadi pengurus besar cabang olahraga di pusatnya sana itu sudah banyak membuat satu ikhtisar dan manajemen problem di sekitar atlet dan pelatih. Cuman ini yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini karena mendunia dan setiap kabupaten kota, provinsi maupun nasional ini bermasalah juga sehingga secara bertahap sistem saling mengganggu, saling terganggu, ada subsistem terganggu. Iya kan salah satu protokol COVID juga harus jaga jarak. Betul, gitu. Jaga jarak kemudian kabupaten yang satu tidak menyelenggarakan karena memang ketentuannya seperti itu sehingga kegiatan event, pertandingan, perlombaan dan semacamnya dihentikan. Tetapi ketika saya baca ada bagaimana cara menghindari intensitas tinggi. Jadi ada cara menghindari. Yeah. Nah, pada konteks COVID-19 ini, ketentuan-ketentuan dari pengurus besar cabur itu sudah ada. Apabila terjadi seperti sekarang ini, kondisi terburuk seperti ini. Tapi latihan tetap ada. Nah itu, Puslatkan. Sehingga jalan keluarnya sudah banyak sebetulnya. Jadi tetap atlet itu harus membuat sebuah latihan tanpa harus bersentuhan dengan problem itu. Ini tentu nggak mudah. Tidak mudah. Iya. Mereka mengatakan berbuat prestasi yang positif dalam suasana yang negatif. Ini mereka sudah pakai, artinya latihan itu tidak harus fisik. Jadi otak dan raganya itu disatukan. Bagaimana mencari solusi ketika terjadi sesuatu seperti COVID ini. Hanya COVID ini tidak untuk orang lain masalahnya. Jadi COVID ini tidak untuk orang lain. Nah, orang lain tidak menerima COVID ini. Nah, inilah yang menjadi sebuah sekat sehingga
ibarat jalan di tempat, walaupun cepat ya tetap jalan di tempat namanya. Artinya kegiatan-kegiatannya atlet itu nggak benar-benar murni lockdown ya? Enggak. Ada tetap. Enggak lockdown dari sisi latihan, tapi dari pertandingan Lockdown. mereka mengurangi intensitas bertanding, body contact yang bersifat bersentuhan dan berkumpul itu harus dihindari. Tapi seperti catur misalnya, itu main dari jarak jauh. Tetap ya. Catur latihannya malah dengan mereka pecatur-pecatur luar negeri malah. Termasuk juga kartu bridge itu. Ya. Itu kemarin kan ada yang berprestasi tuh. Kita dalam suasana pandemi seperti ini ada 4 cabur yang berprestasi. Salah satunya adalah bridge itu. Kemudian ini taekwondo. Ini menghadirkan dan menampilkan atletnya itu justru memperoleh penghargaan. Iya. Ini kan kita tahu bahwa pandemi COVID ini yang paling harus dijaga adalah imunitas tubuh. Ya. Sejauh ini apa perhatian dari Ketua KONI Kabupaten Pamekasan terkait imunitas tubuh para atlet juga? Mereka kan khawatirnya kontak dengan orang lain segala macam. Ya, semestinya kami sejak Januari kan sudah membentuk Badan Pengendalian Puslapkap. Tapi pada saat kita masuk ke bulan Maret, ada rambu-rambu merah ya COVID, kan gitu di Wuhan sana, kemudian masuk ke Indonesia. Nah, semestinya kami di Puslapkap sudah membentuk satu badan ya yang mengurusi atlet sebanyak 180 atlet se-Kabupaten Pamekasan. Se-Kabupaten Pamekasan yang sudah punya tiket untuk jadi peserta pemusatan latihan itu. Nah, mereka sudah sudah kita siapkan. Satu, tentang gizi mereka. Kemudian tentang kesehatan dan cara berlatih fasilitas mereka. Kita sudah siapkan. Nah, begitu masuk maka kami merubah pola dan merubah menu. Lebih ekstra gitu. Karena ketentuannya harus ada imunitas tubuh atlet harus dilakukan begini. Jadi petunjuk kalau atlet ini harus diberi ini. Udah rapid nggak? Kemarin. Kemarin Mbak Sari karena per 1 Juli kemarin sebetulnya kami sudah harus meningkatkan tahapan pemusatan latihan itu. Kalau kemarin adalah perataan, sekarang tahapannya peningkatan. Nah, karena tahun 2021 rencananya Porprov itu akan digelar, tapi karena situasi dan kondisi masing-masing daerah tuan rumah dan KONI Jawa Timur bersepakat untuk menunda, jadi ditunda sehingga nanti kita ada pekan Porprov ini pada tahun 2022. Nah ini ketika sudah siapkan, maka ini 2 tahun kita rally panjang menunggu. Nah, pada kesempatan ini kita KONI harus menjamin agar eksistensi kondisi atlet wajib prima. Iya. Padahal persiapannya udah matang. Sudah matang, sudah siap. Dan kami kemarin sudah sepakat untuk merebut 10 besar. Hingga latihan-latihan intens. Target kita 10 besar. Karena Pak Bupati minta. Nah, dukungan dari Pak Bupati juga gitu ya? Betul. Kami mendapat support dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati, termasuk dari Dispora, bahwa ketika tahun 2019 itu di 14 besar, maka jangan bicara lagi 14. Jadi harus masuk ke 10 besar. Nah, sekarang ini sebetulnya musim latihan itu kami sudah punya latihan mengarah ke 10 besar itu. Tapi karena ditunda, ya kami harus melakukan satu kajian ulang. Harus meminit kembali bagaimana ritme latihan sang atlet itu harus diatur. Termasuk merecovery fisik mereka. Di antaranya kemarin kami kerjasama dengan pemerintah Kota Pamekasan dalam ini Dinas Kesehatan. Ini bagus sekali, saya lihat responnya. Jadi sense of rapid itu. Jadi di rapid. Semua atlet? Iya, 180 atlet kami sudah rapid. Kita rapid. Hasilnya belum. Memang masih ada yang kebetulan memang pada waktu itu ada salah satu dari atlet itu reaktif. Iya. Saya tanya reaktif ini apakah
mengalami satu kondisi yang hampir ke satu, tidak. Jadi reaktif. Termasuk Pak Ketua ini udah rapid? Saya setiap minggu. Oh iya. Positif setiap apa minggu. negatif ini? Nggak boleh deket-deket ini rasanya. Mesti Kalau jaga perempuan, jarak. kalau perempuan nggak boleh positif gitu ya. Udah rapid ya setiap Sudah. minggu. Saya setiap minggu sudah melakukan rapid dengan menggunakan salah satu rumah sakit swasta yang kami setiap minggu. Pak Ketua aja atau semua Saya jajaran ketua, pengurus? karena bayar. Bayar. Tapi kalau yang kemarin, alhamdulillah Bapak Bupati dan Dinas Kesehatan melayani kami full gratis. Ini Semua satu atlet perhatian yang menurut ya. saya untuk mendukung dan mendorong bagaimana Pamekasan hebat ini punya atlet-atlet yang Padahal Porprofnya udah dimundurin Iya. 2002, tapi persiapan atlet tetap dilakukan Iya. dari sekarang. Betul, Mbak Sari. Karena mereka yang akan per 1 Juli kemarin itu kita harus menaikkan satu tingkat latihan. Tapi kita harus kurangi. Kompensasi dari itu kami dari KONI akan melakukan satu proses pembinaan prestasi. Satu atlet tetap dalam pantauan kami. Yang kedua, keluarga atlet. Keluarga atlet juga dapat perhatian. Jelas dong, karena apa? Atlet itu belum tentu orang mampu loh ya. Oh iya. Sehingga orang tuanya agar atlet ini tetap ikuti latihan, kami harus juga Disupport juga. mensupport itu karena ada atlet yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi keluarga. Betul. Nah ini kita ambil alih fungsi peran itu. Artinya latihan kami aktif dengan keluarga itu. Ini kalau sama memang benar-benar nanti Porprov sudah positif ya di mundur ke 2022. Jelas. Ini jarak 1 tahun ya persiapan. Ini bisa nggak sih mencapai keinginan 10 besar sesuai dengan harapan? Dari sisi waktu ada yang estimasinya. Ya, dari sisi waktu ada umur yang mestinya masa-masa itu masa puncak. Iya. Ada yang lepas. Jadi umur 20 tahun itu nanti 21. Nah, tapi ketentuannya di sana tidak merubah. Umur tetap boleh karena bukan mereka yang salah, tapi momen timingnya itu yang salah, yang ditunda. Sehingga nanti tetap kita melakukan latihan-latihan walaupun perjalanan itu rally panjang. Tentu metode yang kita lakukan kami bekerja sama dengan cabur karena selama di Puslat Cup ini KONI yang membina. Sekarang kita kembalikan ke cabur, tetap kita jadi konsultan atlet itu KONI tetap memantau mereka dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan metode latihan, kemudian kita menggunakan protokol COVID dan menjamin anak itu tetap dalam kondisi sehat. Sejauh ini atlet yang sudah disiapkan udah ada berapa yang memang benar-benar sudah ditargetkan untuk masuk? 102 atlet yang akan dilibatkan di Porprov nanti. Itu kemarin sudah di repeat semua. Dan ya, alhamdulillah hanya satu yang yang 120 atlet dari 102. 102 atlet itu ada satu atlet yang reaktif. Nah, nanti apa yang dilakukan Goni? Lah ini kan mengistirahatkan betul. Sesuai dengan petunjuk dari Dinas Kesehatan di dokter, mereka harus isolasi diri dulu sambil kita lihat perkembangannya. Karena menurut rekomendasi dokter, reaktif itu bukan tanda-tanda. Semua orang bisa reaktif. Karena kebetulan yang bersangkutan memang dalam keadaan flu. Kemudian ada yang memang usianya tua, salah satu pelatih, dan salah satu pengurus KONI yang memang kebetulan dia sakit. Tapi dia mencoba untuk rapid itu. Iya. Jangka waktu dari nanti Porprov di 2022 ini kan tentu panjang. Iya. Nah, kira-kira apa yang sudah disiapkan Pak Lukman selama 1 tahun ini supaya menjaga stamina mereka sampai di 2022 pada saat Porprov digelar mereka tetap bisa mencapai apa yang diinginkan. Itu tadi saya harus merubah pola manajemen bagaimana yang mestinya pada semester kedua 2020 ini kita Puslat Cup tetap digelar. Iya, Puslat tetap. Karena tidak bisa seperti kita mengembangkan bonsai. Bonsai sudah terbentuk bagus, dikembalikan ke pasar misalnya, tapi tidak dirawat, ya liar lagi. Nah, atlet seperti itu perkembangannya. Jadi Mbak Sari bisa melihat, warga bisa melihat di mana latihan-latihan mereka tetap. Bahkan
seandainya ini saya katakan, andai kata tahun 2021 ini betul Porprov dilaksanakan, saya insya Allah masih ada kemungkinan 2021. Enggak, andai kata. Oh, iya. Andai kata Andai kata tidak 21 mundur gitu ya. harapan 10 besar itu masuk pasti. saya optimis, bukan harapan kosong, bukan tanpa modal. Ini kami sudah Karena siap sudah dengan mereka-reka betul. gitu ya. Jadi mereka sudah punya ukuran sendiri dengan lawan-lawan di daerah-daerah. Kami membawa 102 atlet itu sudah punya tiket dari segi prestasi. Jadi persyaratan awal prestasinya sudah mereka, dan mereka rata-rata mempunyai ritme latihan yang cukup bagus. Gitu. Hanya kita untuk tahun ini katanya Mbak Sari tadi karena panjang. Ya, kita harus menjaga jangan sampai ada kesalahan berlatih. Nah, apalagi kita kan nggak tahu Pak, ini pandemi akan berakhir kapannya. Ya. Sedangkan untuk membiasakan diri, mendisiplinkan diri mengikuti protokol COVID yang sudah dianjurkan pemerintah ini tidak mudah. Iya. Langkah Koni apa? Ya itu. Banyak sekali saya lihat atlet yang berlatih gitu, Mbak tanpa Sari menggunakan masker. Kan ribet banget kan Mbak pakai Sari masker bisa lihat gitu ya. kan. Ya, kalau latihan tidak boleh pakai masker. Ini aja saya capek pakai masker. Iya, kalau sedang dia bergerak tidak boleh pakai masker. Saya kadang-kadang ditertawain begitu pakai naik sepeda santai pakai masker, itu tidak boleh. Nah, ini disebut di situ hindari intensitas tinggi, kemudian hindari sejauh mungkin kesalahan-kesalahan latihan. Nah, kami sudah kembali mereview referensi dari pengurus Pengprov, pengurus provinsi, memberi petunjuk-petunjuk, dan kami sudah dapat buku-buku agar dalam suasana COVID begini, ritme latihan, intensitas latihan ini harus menggunakan ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam buku baku. Nah, Pak Bupati ini tidak segan-segan mensupport anggaran. Oh, ya, betul. Modal itu adalah modalnya itu betul, modal itu kami manfaatkan dengan baik dan ini terukur. Dan menjadi semangat untuk atlet. Betul, juga. Di Madura paling besar. Ya, saya tahu betul. Jadi, bagaimana reward pemerintah Kabupaten Pamekasan. Saya kemarin begitu ada petunjuk-petunjuk begini, Pak Bupati juga menyerukan bahwa hebatnya Pamekasan juga KONI harus memberi kontribusi besar. Gitu. Saya sudah bicara banyak di beberapa kegiatan terhadap peran pemerintah daerah, KONI. Pertanyaan saya, sudah terlalu besarkah KONI bicara tentang Pamekasan hebat, atau terlalu kecilkah KONI bicara tentang hal yang besar gitu loh? Jawabannya ada di KONI. Kita jawab dengan prestasi-prestasi dari 16 cabur insya Allah yang akan ikut di Porprov ini, mereka akan menjawab dengan emas, perak, dan perunggu. Kami hadirkan tidak akan percuma. Targetnya berapa emas, berapa perak, berapa perunggu? Nilai itu Mbak Sari kumulatif. Jadi kumulatif. Kami kemarin di Porprov yang ke-6 itu ada di urutan 14. Iya. Nah, sekarang ini dengan 6 emas kemarin. 6 emas. Nah, ini sekarang ini saya mau merebut 10 emas. Wow. 10 emas. Amazing. Karena kemarin itu Mbak Sari saya dirugikan oleh 4 emas. Bahkan 6 emas. kenapa? Atlet yang sudah kita prospek ke Porprov ternyata ikut seleksi TNI, Polri, dan BIN. Sehingga mereka memang yang peringkat emas itu nggak bisa ikut. Jadi 4 emas, 2 perak atau 6 emas itu hilang. Mestinya bisa sudah 10 besar. Tuan rumah, Pak Bupati kan ingin Pamekasan Madura ini jadi tuan rumah Porprov. Tapi 3 kabupaten yang lain memang belum siap, Pamekasan sudah siap. Nah, ini modal awal Mbak Sari, Pak Bupati menyampaikan bagaimana nanti Pamekasan Madura ini menjadi tuan rumah. 4 kabupaten yang jadi tuan rumah di bawah Pamekasan semua ini. Jadi harusnya Pamekasan. Iya, mestinya dengan 14 Ibu Gubernur pernah menyampaikan Pamekasan ini benar-benar layak menjadi tuan rumah. Bukan hanya sebuah statement hebat, tapi substansinya memang penuh dengan prestasi. Iya. Jadi nanti Bondowoso, Lumajang, kemudian Probolinggo, Jember ini yang akan menjadi tuan rumah itu di bawah Pamekasan semua. Jadi layak untuk Pamekasan nanti jadi tuan rumah. Mestinya begitu, tetapi
ya Pamekasan mencoba untuk menjadi yang terbaik lah di Madura ini, sehingga Pak Bupati, harapan Pak Bupati, Pak Lukman tidak boleh bicara Madura lagi. Sudah harus bicara Yang namanya Suramadu itu tidak hanya jurusannya bukan hanya ke Pamekasan, bukan cuma untuk Bangkalan, itu ke dunia Pak Lukman. Indonesia. Ini motivasi Pak Bupati disertai dengan dukungan anggaran ini, ya kami benar-benar memberikan satu apresiasi dan dengan bukti alhamdulillah prestasi ya. Dan alhamdulillah Pamekasan kemarin WTP. Iya, WTP. Ini satu, memang bukan tujuan, tapi ini merupakan bukti dari kerja nyata beliau bersama teman-teman dari SKPD tentunya ya. Betul. Dan itu KONI tidak akan menafikan itu, tidak tutup mata. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik. Prestasi itu Pamekasan hebat. Sip, oke. Pak Lukman, terakhir nih, selama masa kepemimpinan Pak Lukman pasti ada target-target yang ingin Pak Lukman capai gitu. Ya. Apa target yang sudah tercapai dan apa target yang belum tercapai? Di bidang olahraga, Mbak Sari, di bidang olahraga kami dari tahun ke tahun, dari Porprov ke Porprov di Jawa Timur khususnya dan nasional itu Pamekasan tidak pernah absen menjadi juara terbaik. Ini terjawab kan? Iya. Di Jawa Timur dalam 4 kali Porprov ini selalu unggul. Ini kan satu bukti yang artefaknya dari atlet sudah bisa dilihat, sudah bisa dibuktikan ya. Dan ingat bahwa hanya dengan olahraga Pamekasan bisa menjual Pamekasan ini. Kenapa? Betul. Efek dominonya, efek sosial, efek ekonominya, ya. Ketika Pamekasan menjadi sentral dari olahraga, stadion itu, stadion, efek ekonominya. Luar biasa. Pak Bupati bangga. Oke, mungkin ada pesan terakhir untuk para atlet atau masyarakat atau pemerintah. Ya, pesan saya pertama kepada atlet, ya tetap berlatih dengan semangat dan terukur, ya. Yang kedua, perhatikan ketentuan-ketentuan protokol. Karena itu merupakan bagian dari memproteksi diri, cuci tangan, pakai masker gitu ya. Dengan cara menggunakan APD yang lengkap, kemanapun mereka sudah diberi pedoman untuk menggunakan APD yang sudah ditentukan. Yang ketiga, kepada keluarga kami berharap sekecil apapun keluhan putra putrinya yang kita jaring sebagai atlet, tolong jangan mengeluh keluar, keluhkanlah kepada KONI. Kami akan siap menampung ya. Satu tindakan kami, tindakan yang paripurna. Luar biasa. Artinya apapun kami akan bantu mereka. Yang terakhir kepada masyarakat, kami mohon ada dukungan pengertian bahwa di sela-sela kesibukan atlet itu juga mungkin mereka menggunakan fasilitas-fasilitas yang memang tidak biasanya, seperti di sawah, karena memang sekarang ada latihan yang harus di sawah. Jadi menghirup udara segar, itu atlet tertentu harus di situ tiap hari. Maka kami mohon dukungan bahwa itu bukan pengganggu tapi adalah pemberi peluang kepada memberi support memberikan support kepada mereka. Itu. Dan yang terakhir, jangan lupa, kenapa? Saya sangat sependapat dengan Radar Madura, ya, yang di sini juga kami dapat ini tidak kosongan. Siap. Ini adalah semangat kami dan apabila bahwa selalu disupport sama Radar gitu. Betul. Saya di Pamekasan ini untuk prestasi olahraga kiblat saya ke Radar. Ya. Karena expose-nya terima kasih. Ya, terlepas dari yang lain bagus, tapi Radar tidak segan-segan dan tidak komersial, kami memperoleh satu support, expose, pasti. Dan itu tanpa itu kami tidak bisa didengar oleh masyarakat, Mbak Sari. Yang terakhir mungkin harapan untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan. Ya, pertama saya berterima kasih Pak Bupati, pemerintah Kabupaten Pamekasan atas support anggaran. Tetapi kami memang tidak bisa mengatakan itu cukup, karena idealnya untuk menjadi juara itu Pamekasan sudah dihitung sebanyak 11 miliar. Wow. Itu idealnya, karena bergu banyak, sepak bola banyak biayanya. Tetapi kami mohon dukungan dari pemerintah Kabupaten Pamekasan, dari DPRD, dari tim anggaran dan Banggar. Kami akan membawa amanat anggaran itu untuk prestasi sebaik-baik mungkin. Iya, dengan sebaik-baiknya. Dan ini kami tidak ideal aja, udah prestasinya luar biasa. Iya. Apalagi nanti diidealkan anggarannya. Betul, karena Sarpras ini, sana prasarana latihan kami harus keluar daerah.
Nah, ini yang tidak bisa sekarang tahun 2020 pandemi ini, kami tidak bisa mendatangi tryout, jadi latihan keluar. Yang ada fasilitasnya seperti kegiatan-kegiatan pertandingan misalnya, kami mestinya harus ada keluar. Nah, sekarang ini tidak, karena di sana juga menutup diri, tidak boleh, dan kami butuh fasilitas itu. Nah, inilah yang salah satu kesulitan kami. Di Pamekasan belum ada seperti ring tinju, ring boxing itu belum ada. Kami belum bisa membeli itu karena memang harganya mahal. Iya. Tapi ini bukan satu kendala yang berarti, tapi kami harus menyampaikan ini kepada Bapak Bupati, pemerintah Kabupaten Pamekasan dan kepada DPRD. Kami mohon ada dukungan yang lebih bagus lagi, tanpa mengesampingkan apa yang sudah kami terima selama ini. Oke. Ya. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih Pak Sari.